Shalom adik-adik yang ada di rumah, puji Tuhan hari ini kita mau sekolah minggu lagi, tetap semangat ya yang ada di rumah ya. Yuk kita mau menyanyi buat Tuhan, dengar firman Tuhan bersama-sama. Walaupun CVV di sini, kalian di sana masih jauh-jauhan, tapi nggak apa-apa ya. Yuk kita mau mulai ibadah kita berdoa dulu. Kita mau berdoa, adik-adik ikutin CVV berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau memulai ibadah ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin, amin. Oke, kita mau menyanyi Aku Anak Sekolah Minggu guys ya. Kita mau jadi anak sekolah minggu yang penuh sukacita. Walaupun masih dari rumah ibadahnya ya, kita tetap mau gembira. Setinggi-tingginya langit masih lebih tinggi kasih Tuhan kita, amin. Karena kasih Yesus indah, oh indah. Dari dosa, amin. Tuhan Yesus sudah bangkit dan naik ke surga. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Allah yang hidup, karena dia sudah naik ke surga, amin. Oke, kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Kita mau katakan hatiku percaya, refnya aja. Kita
Kita menjadi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa kita menyembah Tuhan yang benar. Kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang sudah naik ke surga. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ada lagi, hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya. Adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kakak Resti di sini ya. Puji Tuhan, bagaimana kabar adik-adik semua di rumah? Sehat ya? Ada yang sakit? Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan. Kita sama-sama berdoa dengan iman Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Ya? Ya. Oke, hari ini kita akan sekolah minggu. Tadi sudah memuji Tuhan, sudah bersorak-sorai buat Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya Tante mau tanya, Alkitabnya udah dibawa belum? Sudah, yang belum dibawa Alkitabnya diambil dulu ya. Ya, kalau sudah duduk manis, kita mau sama-sama berdoa untuk firman Tuhan pada saat ini. Kita lipat tangan, berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu, di mana Tuhan Yesus sudah menuntun kami anak-anak-Mu, menemani, memberkati, melindungi kami selama seminggu ini, sampai hari ini kami boleh datang beribadah Tuhan hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Tuhan Yesus sudah berikan, atas segala kebaikan yang sudah kami terima dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh berbicara kepada anak-anak-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami, sehingga dapat kami lakukan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dengan sukacita kami mau sambut firman Tuhan hari ini. Amin, amin. Oke, Tante mau absen dulu. Tadi kakak, sekarang Tante, gak apa-apa ya. Kakak mau absen dulu. Kelas balita yang gurunya Civivi, siapa yang sudah depan TV? Ya, kalau kelas anak-anak yang gurunya, oh Tante Resti gurunya, siapa? Ya, puji Tuhan. Yang gurunya kakak, oma, bude, prima. Anak-anak pertama, siapa yang udah depan handphone, depan TV, depan laptop, siap-siap mau dengar firman Tuhan hari ini? Puji Tuhan. Sekarang siapa yang murid-muridnya kelas Civivi, Kakak Lani yang sudah depan handphone, depan TV, siap-siap untuk dengar firman Tuhan hari ini? Siap-siap diberkati? Puji Tuhan. Sekarang kita mau sama-sama buka Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kalau sudah dapat semua, kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga.
Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bilang amin. Amin. Itu pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini yang akan bercerita tentang apa? Siapa yang tahu? Ya, firman Tuhan hari ini bercerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Seperti yang kita tahu, hari ini 21 Mei kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Nah, setelah kita mengetahui ya, waktu beberapa minggu lalu Tuhan Yesus di kayu salib mati, dikuburkan, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Lalu murid-murid ternyata Yesus sudah tidak ada. Kemana Yesusnya? Ya, Yesus sudah bangkit. Dan Yesus akhirnya menjumpai murid-muridnya dan bersama-sama dengan murid-muridnya selama 40 hari. 40 hari Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya menceritakan berbagai hal tentang kerajaan Allah, menceritakan bahwa Yesus akan naik ke surga. Setelah Yesus bersama dengan murid-muridnya 40 hari, Yesus mengajar mereka, bersama-sama dengan mereka, diam dan tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi keluar kota Yerusalem. Mereka berjalan dan sampailah di sebuah bukit. Bukit itu letaknya dekat kota Betania. Di sana Yesus mengajar murid-muridnya dan Yesus memberkati mereka. Begini berkat yang mereka terima. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi." Tiba-tiba ketika Yesus memberkati murid-muridnya, apa yang terjadi? Ada yang tahu adik-adik? Yang terjadi adalah dia terangkat ke surga. Yesus terangkat ke surga, terus naik sampai awan menutupi dia. Semua muridnya cuma bisa memandang dia. Semua muridnya memandang dengan takjub, melihat ke atas. Waktu mereka sedang melihat ke atas, tiba-tiba dua orang berpakaian putih datang di sebelah mereka. Tiba-tiba muncul di sebelah mereka. Seperti itu. Tiba-tiba kedua orang itu bertanya kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea." Siapa orang-orang Galilea itu? Murid-murid Tuhan Yesus. Mereka menyapanya, "Mengapa engkau melihat seperti itu? Yesus yang kamu lihat itu telah naik ke surga, dan akan kamu juga melihat dia dengan cara yang sama ketika dia akan datang kembali." Semua murid-muridnya terpesona. Semua murid-muridnya kagum. Kalau adik-adik kira-kira lagi ngomong nih sama teman atau mama papa, tiba-tiba mama papanya terangkat begitu. Kagum nggak? Begitu juga yang dirasakan murid-murid Tuhan Yesus. Tapi mereka tahu Tuhan Yesus terangkat bukan karena Tuhan Yesus tiba-tiba menghilang, tetapi memang Tuhan Yesus harus kembali ke surga. Nah, kalau orang udah biasa bersama-sama dengan kita, memberkati kita, memberikan kita kasih sayang, mengajar kita kebaikan, tiba-tiba dia pergi, kita bisa sedih nggak? Adik-adik sedih nggak? Misalkan nih, mama papa mau pergi kerja ke luar kota, udah bilang jauh-jauh hari, kalian tahu, tetapi pada harinya, hari Senin misalkan papa udah mau keluar kota, kalian sedih nggak? Sedih. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus tidak sedih. Kenapa murid-murid Tuhan Yesus tidak sedih? Karena mereka tahu
Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka begitu saja, karena Tuhan Yesus sudah memberkati mereka dengan banyak hal, dengan pengetahuan tentang kerajaan Allah, dengan memberitahukan bahwa Tuhan Yesus tidak pergi begitu saja, tidak meninggalkan murid-murid begitu saja, tetapi Tuhan Yesus akan mengutus penghibur, penolong, bahkan penyembuh buat mereka, yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus menjanjikan akan mendatangkan kepada murid-muridnya, mengutus kepada murid-muridnya Roh Kudus yang memberi mereka kekuatan, bahkan keberanian untuk memberitakan kebenaran tentang kerajaan Allah, seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada murid-muridnya. Nah, murid-muridnya juga harus melakukan itu. Mereka boleh menjadi berani karena Roh Kudus telah mengutus, karena Allah akan mengutus Roh Kudus kepada murid-muridnya. Asal murid-muridnya boleh percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Anak-anak yang di rumah, yang ganteng, yang baik, yang cantik, yang rajin, yang apa lagi? Yang suka menolong mama papa, yang sayang adik-adik, percaya nggak kepada Tuhan Yesus? Mau setia nggak kepada Tuhan Yesus? Mau ya? Harus mau, harus percaya, harus setia. Kalau udah percaya, harus setia. Setia artinya apa? Setia artinya hanya percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan setiap perintah Tuhan Yesus dan menjauhi larangannya. Kalau perintah Tuhan Yesus apa aja sih? Gak kedengeran? Ada yang nyaut tuh, kata Helen, jangan mencuri. Ya, ada yang nyaut lagi, berbuat baik. Iya, kita anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan Yesus harus melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita, yang Tuhan Yesus contohkan kepada kita. Menolong orang tua, taat kepada orang tua, sayang kepada adik kakak, maka kita akan diberkati. Berkat-berkat yang sudah adik-adik terima apa aja? Kesehatan, apalagi mama papa yang baik, adik kakak yang lucu, yang baik. Hah? Ada kakaknya yang nyebelin? Waduh, kasihan. Berarti adiknya juga harus baik kepada kakaknya, biar kakaknya nggak nyebelin lagi, biar kakaknya baik dan kalian jadi adik yang gemesin, ya. Nah, kalau udah melakukan perintah Tuhan, menjauhi larangannya, larangannya apa? Berbuat dosa? Iya, dosa itu apa? Semua yang dilarang Tuhan itu dosa. Bohong, nakal, apalagi membunuh, wah itu juga dosa. Semuanya yang dilarang Tuhan tidak boleh kita lakukannya agar kita menjadi berkat. Tuhan Yesus sudah memberkati kita, memberkati murid-muridnya, memberkati kita juga. Dan Tuhan juga mau kita menjadi berkat. Kita boleh menjadi berkat dengan cara apa? Berperilaku baik di sekolah, menolong orang lain, menolong teman, nggak ribut di tetangga. Terus apa lagi? Menjadi berkat, menceritakan kebenaran tentang Tuhan Yesus, menjadi saksi. Kan Tuhan Yesus sudah utus Roh Kudus kepada kita agar kita bisa menjadi saksi. Menjadi saksi tentang apa? Bahwa Yesus adalah satu-satunya kebenaran dan satu-satunya juru selamat. Bisa? Pasti bisa. Karena Tuhan sudah memberi kita kuasa. Tadi firman-Nya udah bilang bahwa kamu akan menerima kuasa. Bukan cuma murid-murid zaman dulu, tetapi setiap kita, anak-anak yang di rumah, mama, papa, cici yang ada di sini, pom-pom semua yang ada di sini, percaya dan setia kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menerima kuasa. Menerima kuasa kalau kita akan menjadi saksi. Bukan cuma di sekeliling kita, tetapi di semua, sampai ke ujung bumi. Jadi saksi melalui apa yang kita katakan bisa. Jadi saksi melalui perbuatan-perbuatan kita juga bisa. Apa perbuatan-perbuatan kita? Itu yang tadi. Jangan henti-henti berbuat baik. Jangan bosan-bosan berbuat baik.
agar kita boleh menjadi saksi. Mereka boleh melihat yang belum mengenal Tuhan. Oh, itu dia anaknya rajin sekolah minggu loh. Oh, pantesan manis ya anaknya, taat ya sama orang tuanya. Nah, siapa yang mau dibilang anak manis? Ya, siapa yang mau dibilang anak baik? Tante aja sampai sekarang masih mau dibilang anak baik. Ya, itu yang harus kita lakukan untuk bersyukur, rasa terima kasih kita atas kenaikan Yesus ke surga dan memberkati kita. Kalau zaman dulu Yesus memberkati murid-muridnya di suatu tempat itu dekat Betania, di suatu bukit, Tuhan Yesus juga memberkati kita dengan hal yang sama, asal kita percaya dan setia. Oke, hari ini Tante juga akan kasih tugas kepada kalian. Nanti tugasnya ada di sini. Udah kebaca belum tugasnya? Ditulis jawabannya aja, nanti minta tolong mama papa untuk foto, lalu dikirim ke grup orang tua. Nanti Tante mau lihat jawaban-jawaban yang benar siapa aja. Tante tahu semuanya pasti benar karena semua menyimak firman Tuhan hari ini, ya kan? Ada yang gak menyimak? Ada yang main-main? Kalau begitu suruh mama ulang lagi dari awal biar bisa jawab pertanyaannya. Ya, oke. Sekarang kita mau berdoa. Kita mau bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Lipat tangan semua. Ikuti Tante Resti berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih karena Engkau bukan cuma mati di kayu salib, tetapi Engkau juga bangkit dan Engkau juga naik ke surga untuk menyiapkan tempat buat kami. Kami bersyukur atas berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Biarpun kami masih kecil, kami mau jadi anak-anak Tuhan yang percaya hanya kepada Tuhan Yesus, yang setia kepada Tuhan Yesus, yang bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus, yang bersyukur atas kenaikan ke surga dengan cara kami melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan Yesus agar kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Dalam nama-Mu kami mau simpan firman Tuhan di hati kami dan kami lakukan. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus menolong kami melakukannya. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan dan minggu berikutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.